Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang jumlah ismiyah. Secara besar jumlah itu terbagi dua. Ada jumlah ismiyah namanya, kemudian ada jumlah fi'liyah namanya. Oke, tadi mana dia catatan dengan jumlah terbagi dua tadi ya. Oke. Jumlah pada intinya terbagi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Ismiyah terambil dari kata ismun, artinya nama. Berarti jumlah ismiyah kalimat yang diawali nama. Namanya sini maksudnya apa? Kata benda. Jadi kalimat yang diawali dari kata benda. Ya, jadi awal kalimat itu dengan kata benda. Kita tarik pengertiannya dulu. Hiya jumlatul lati tabda'u bi ismi, yaitu kalimat atau jumlah yang diawali dengan isim atau kata benda. Itu dia jumlah ismiyah. Kemudian ismul ladzi fi awalihi wa huwa mubtada, dan kata benda yang posisinya di awal itu dinamakan dengan mubtada. Kemudian ismul ladzi ba'dahu wa huwa khobar, sedangkan kata benda yang berada di setelahnya dikatakan dengan khobar. Jadi pada jumlah ismiyah tersebut unsur yang harus ada itu dua, mubtada satu, khobar satu. Oke. Kemudian jumlah ismiyah itu mubtadanya itu harus isim ma'rifah atau marfu'un atau ma'rifah. Kemudian akan menjadi pertanyaan bagi kita, apa itu mubtada dan apa itu khobar. Oke. Mubtada sama dengan Indonesianya diterangkan, sedangkan khobar yang menerangkan. Nah, mubtada itu ismun, dia berupa kata benda yang nanti hukum bacaannya marfu'un, dirofakkan fi awalil jumlah. Jadi posisinya di awal kalimat, kata benda yang rofa terdapat di awal kalimat. Sedangkan khobar atau kata yang menerangkan itu sendiri adalah dia kata benda atau ismun marfu'un, juga marfu' tukamilu, jadi adanya dia untuk menyempurnakan mubtada itu sendiri. Nah, dalam contoh, kalau maktabatu saja itu hanya artinya pustaka. Tapi ketika maktabah diberi dengan kata sesudahnya, maktabatun kabiratun, pustaka itu besar, maka kata yang sesudahnya yang bukan ma'rifah atau yang bukan menggunakan alif lam atau nakirah, kemudian dia adanya melengkapi atau menyempurnakan mubtada ini. Dan mubtada di dalam bahasa Arab di Indonesia bisa diartikan subjek, bisa diartikan sebuah pernyataan, bisa diartikan dengan sebuah kata yang harus diterangkan. Sedangkan khabirnya menjadi kata yang menerangkan. Nah, jadi cirinya yang dapat kita tahu di sini, mubtada itu dari ismin yang ma'rifah, ismin yang marfu. Ismin ma'rifah itu diantaranya yang menggunakan alif lam, ya kan? Kemudian satu nama orang, kemudian nama tumbuhan, kemudian nama tempat, isim isyarah, nih, kemudian domir, ini dia. Nah, kita terus ke contoh berikutnya. At-talibu mahirun. Talibunya di isim atau kata benda, posisinya di awal kalimat, dan harokatnya marfu'nya dengan domah. Nah, maka ini dikatakan mubtada atau kata yang akan diterangkan, atau bisa dikatakan subjek atau sebuah pernyataan. Kemudian mahirun artinya pintar, ya kan? Artinya pintar. Dia adalah kata benda, posisinya atau terletaknya setelah mubtada, dan dia penyempurna kan mubtada ini, dia marfu juga dengan domah. Oke. Kalau kita artikan ini atau libu mahirun, mahasiswa itu pintar. Oke. Kemudian mubtada dan khobar ini harus mutabakoh Anda. Apa mutabakoh? Harus berkecocokan.
Contoh, ini kan tunggal nih mufrad, maka khobarnya pun harus tunggal atau mufrad. Kalau dia muannas dengan tanda ta marbutoh, maka khobarnya juga demikian. Kalau dia muzakkar pun harus muzakkar dia khobarnya. Kalau dia mufrad atau tunggal harus mufrad juga. Kalau dia jamak pun harus jamak. Kita pindah ke sebelahnya. Kalau dia musanna berarti 2. Kalau ini maktabatun itu 1, maktabahnya pustakanya. Kalau di sini maktabatani kabirotani. 2 buah pustaka itu besar-besar. Nah, mana mubtada'nya ini? Mubtada'nya dari yang musanna. Tanda rofaknya bukan domah lagi. Maaf, agak gemetar tangan ustazah. Tanda rofaknya bukan dengan domah lagi, tapi dengan alif. Bukan dengan nun ya, tapi dengan alif ini. Jadi yang menjadi kajian kalau ketika isim bukan nunnya. Jadi nun ini nanti menjadi kajian atau menjadi bahasan, menjadi tanda bagi i'rab ketika pada asma af'alul khamsah. Nah, ini menjadi musanna, tanda musannanya adalah alifnya. Oke, rafa'nya dengan alif. Ini mubtada'nya ini. Nah, kata yang akan diterangkan atau pernyataan atau subjek. 2 buah pustaka itu kabirotani, besar-besar. Ini khobarnya. Pertama, khobarnya tidak menggunakan alif lam. Kemudian dia juga marfu'un. Karena dia musanna maka marfu'nya dengan alif. Bukan dengan nun. Ya, sekali lagi dengan alif. Kemudian ini yang musanna menunjukkan 2 muannas. Nah, ini muzakkar. Karena tadi mufradnya tolibu, maka musannanya tolibani. Nah, mubtada'nya ini musanna 2, maka khobarnya juga 2, musanna. Rofa'nya marfu'nya dengan alif karena dia dari yang musanna. Begitu juga dengan khobarnya. Khobarnya marfu', dia ini isim, kemudian marfu'nya dengan alif. Seterusnya, kalau mubtada'nya itu ma'rifahnya dari isim isyarah. Ini dia kata tunjuk. Isim isyarah itu kan kata tunjuk tuh. Hadza, hadhihi, ya kan? Zalika, tilka, huna, hunaka gitu ya. Kemudian zalika, tilka, hadza firjarun. Ini jangkar. Ini mubtada'nya ini dari isim isyarah. Ya. Dari isim isyarah dia dia ma'rifah. Kemudian firjarun sebagai khobarnya. Dia isim, posisinya setelah mubtada. Dan ini muzakkar. Nah, maka dan ini tunggal. Ketika mubtada'nya muzakkar, khobarnya juga harus muzakkar. Itu yang Ustazah sebut berkesesuaian atau berkecocokan atau mutabaqah. Kalau ini muzakkar, mubtada, maka khobar juga demikian. Kalau muannas juga harus demikian. Kalau dia mufrad atau tunggal, maka ini juga tunggal. Kalau musanna pun sama-sama musanna, jamak pun sama demikian. Hadhihi jami'atun. Ini kampus. Kenapa pakai hadhihi? Karena jami'atun ini muannas. Nah, yang ditunjukkan kampusnya cuma 1. Maka si mubtada'nya juga 1. Dan ini hadhihi untuk 1, maka jami'ahnya juga 1. Ya kan? Ini mubtada'nya dari isim isyarah. Ya kan? Kemudian khobarnya dari yang muannas, yang mufrad atau yang tunggal atau yang 1. Kita pindah ke sebelahnya. Hazani berarti 2 dia. Firjani 2 jangkar. Ini 2 jangkar. Nah, ini itu 2 loh. Nah, firjari ini 2 jangkar. Nah, ini mubtada'nya. Marfu'nya dengan alif karena dia musanna. Firjari ini menjadi khobarnya. Kemudian posisinya sedang mubtada, marfu'nya dengan alif karena dia musanna. Hatani, jadi hadhihi, hatani, ya kan? Nah, ini untuk menunjukkan 2. Hadza, hadzani. Kalau hadhihi, hatani menunjukkan 2. Jami'atani, ini mubtada'nya. Kemudian jami'atani khobarnya.
Nah, oke, dia sama-sama ini marfu'an dengan alif karena musanna, begitu juga dengan khobarnya ini marfu'an dengan alif karena dia musanna. Seterusnya, khobarnya juga bisa dari isim domir. Ini dia katakan dengan isim domir. Nah, isim domir yang apa namanya, kata ganti ya, kata ganti orang atau kata ganti kepunyaan. Nah, ini huwa, contohnya huwa tolibun. Dia adalah siswa. Maaf kalau sekarang bukan siswa lagi ya, antumnya mahasiswa. Dia adalah mahasiswa. Ini untuk huwa muzakkar satu orang. Maka di sini tolibun. Ketika muannas maka tolibatun. Ini mubtada. Nah, ini khobar. Jadi khobarnya tidak menggunakan alif lam. Nah, kemudian mubtada itu bisa dari nama tempat. Contoh, batu sangkar jamilatun. Batu sangkar itu indah. Batu sangkar sebagai mubtada. Sedangkan jamilahnya khobar. Ada lagi mubtada dari nama manusia. Sedangkan khobarnya berupa kalimat. Mana dia? Andri yata'allamu lughata Arabiyah. Andri yata'allamu sedang belajar bahasa Arab. Andri mubtada. Kemudian yata'allamu fi'lun mudhari'. Al-lughata maf'ulan bih, ya kan? Nah, maf'ulan bih wa huwa na'tun dan Arabiyah na'atnya. Nah, ini dari ya ta'ala ini mubtada nih. Kita belum ketemu khabarnya kan? Kalau kita urai satu-satu, ini mubtada. Mubtadanya dari nama orang atau dari isim insan. Ya kan, dari nama orang atau ismul insan. Kemudian kalau kita preteli satu-satu, ya ta'alamu fil mudhari'. Al-lughata maf'ulul bih na'at. Dan ini man'utnya. Kita belum ketemu di sini mana khabarnya. Terus mana yang menjadi khobarnya? Yang menjadi khobarnya adalah ya ta'allamu lughatal Arabiyah. Berarti ini kalimat nih Ananda. Andi sedang belajar bahasa Arab. Jadi dari sedang belajar bahasa Arab ini menjadi khobar dia terhadap Andi. Jadi artinya apa? Ini dia subjeknya. Kemudian dari ya ta'allamu lughah Arabiyah terdiri dari predikat, kemudian objek. Dari predikat dan objeknya itu yaitu yang dikatakan dengan khobarnya. Oke. Seterusnya ada lagi macam-macam khobar.